Lanjut materi yang keenam, yaitu tentang Pigeonhole Principle. Nah, Pigeonhole Principle ini misalkan kita mempunyai kandang burung merpati yang bisa disebut pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang, bisa disebut hole. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan merpati ada 16 ekor, sedangkan kandang hanya mempunyai 14 buah sarang. Prinsip sarang merpati atau bisa disebut juga Pigeonhole Principle menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Nah, di sini ada teorema 1 yaitu tentang prinsip sarang merpati. Jika n ditambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, di sini buktinya yaitu misalkan tidak ada kotak yang berisi lebih dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit yaitu n plus 1. Contoh soal tentang Pigeonhole Principle yaitu misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Nah, penyelesaiannya, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka n sama dengan 3. Nah, karena itu, jika orang mengambil paling sedikit n plus 1 sama dengan 4 bola merpati, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna saat satu sama lain. Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Oke, selanjutnya ada koefisien binomial nih teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Nah, teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan x plus y pangkat n, yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif bagi penggunaan segitiga Pascal, yaitu ini. Jadi koefisiennya itu membentuk segitiga Pascal, jadi otomatis dari segitiga Pascal pun kita bisa mengetahui koefisiennya juga gitu. Nah, sekarang ada aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan x plus y pangkat n, yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama, suku pertama adalah x pangkat n, sedangkan suku terakhir adalah y pangkat n. Jadi otomatis suku pertama itu selalu x pangkat n, dan suku terakhir itu y pangkat n. Jadi di sini, misal di suku pertama, y itu pangkatnya adalah 0. Sedangkan di suku terakhir, x itu pangkatnya 0 gitu. Sehingga kan bilangan apapun, entah itu x pangkat 0 atau 1 pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0, itu kan hasilnya 1 gitu. Nah, yang kedua, pada setiap suku berikutnya, pangkat x berkurang 1, sedangkan pangkat y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat x dan x dan y adalah n. Jadi, contohnya gini, misal yang ini kan udah ada suku pertama. Nah, suku keduanya pasti gini, x pangkat n plus 1, karena x-nya, dikurangi ya, karena dia berkurang 1. Jadi, x pangkat n dikurangi 1 dikali y pangkat 1. Nah, disinilah kan tadi udah aku sebutkan bahwa pada suku pertama y itu pangkatnya 0, lalu pada suku kedua itu y pasti pangkatnya 1 gitu. Lalu untuk x-nya itu berkurang 1. Nah, ini untuk setiap suku jumlah pangkat
X dan Y adalah N. Nah, kita coba jumlahkan ini. Nah, misal N-1 ditambah 1, hasilnya pasti N. Jadi terbukti ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Koefisien untuk X pangkat N-K dikali Y pangkat K, yaitu suku ke K plus 1, adalah kombinasi N, K. Jadi koefisiennya dari si ini pada suku ke ini itu adalah kombinasi ini. Nah, bilangan dari kombinasi ini nanti itu disebut koefisien binomial gitu. Nah, dari aturan-aturan yang udah kita bahas tadi, 3 ini, nah itu dapat disimpulkan bahwa kayak gini, teman-teman. X plus Y pangkat N itu sama dengan kombinasi yang pertama, suku pertama kombinasi N, 0 dari X pangkat N. Nah, terus yang kedua itu kombinasi N, 1. Nah, yang ini seperti yang dibahas tadi, ini pangkat X selalu berkurang 1 dan pangkat Y bertambah 1. Dan seterusnya sampai suku terakhir. Suku terakhir adalah kombinasi N, N. Y-nya pangkat N. Ya, yang ini tadi, suku terakhir Y pangkat N. Sehingga yang dari awal ini sampai sini itu jika disederhanakan, dia adalah bentuk ini. Sehingga teorema binomial itu berbunyi, misalkan X dan Y adalah peubah dan N adalah bilangan bulat tak negatif, maka berlakulah ini. Begitu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Jabarkan 2X dikurangi 1 pangkat 3. Nah, penyelesaiannya kita dari sini kita definisikan ya. A itu 2X dan B itu negatif 1 gitu. Jadi A, B gitu. Nah, kita coba pangkatkan A plus B pangkat 3. Nah, di sini kita bisa memperoleh kayak gini. Kombinasi 3,0 A pangkat 3 ditambah kombinasi 3,1 A kuadrat B ditambah kombinasi 3,2 AB kuadrat ditambah kombinasi 3,3 B pangkat 3 gitu. Nah, ini ya kita hitung pakai cara kombinasi, teman-teman. Dimana rumus kombinasi kan 3, kalau 3,0 gini kan 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial ya. 3 dikurangi 0, 3 faktorial. Nah, 0 faktorial kan 1. Nah, 3 faktorial bagi 3 faktorial kan 1 ya juga. Jadi, ini ketemu 1. Selanjutnya, kombinasi 3,1. Jadi, otomatis kan nanti 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Otomatis kita dapat 3. Nah, selanjutnya yang kombinasi 3,2 otomatis kan kayak gini ya, 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial, otomatis hasilnya juga sama, 3. Dan yang terakhir kombinasi 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, 0 faktorial tadi kan 1, jadi hasilnya 3 faktorial bagi 3 faktorial adalah 1. Sehingga dari sini, karena kita udah dapet ini, maka kita tinggal substitusikan A dan B. A-nya berapa? A-nya 2X dan B-nya itu negatif 1. Otomatis, ketika kita sudah mensubstitusikan, maka hasil yang akan kita dapat adalah ini, teman-teman. Jadi 2X dikurangi 1 pangkat 3 itu adalah 8X pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat ditambah 6X dikurangi 1.